Adapun beberapa poin yang akan kita highlight yaitu pertama, manajemen mutu, kedua, fungsi manajemen, ketiga, laboratorium, dan yang terakhir kita akan membahas tentang manajemen laboratorium. Untuk topik pertama, subtopik pertama yaitu manajemen mutu. Manajemen berasal dari kata manage, yang artinya mengatur, mengurus, atau mengelola. Menurut George Robert Terry, manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Tujuan manajemen yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan pribadi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Misalnya, sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan, seperti pemilik, karyawan, pelanggan, penyedia barang, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi sendiri merupakan penyelesaian pekerjaan dengan tepat, dan efektif adalah memilih cara atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Manajemen mutu prinsipnya adalah set keyakinan, norma, dan nilai yang diterima sebagai suatu kebenaran. Nah, hal ini digunakan sebagai dasar mutu. Dasar manajemen mutu ada 7 hal yang harus dipahami. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Organisasi bergantung pada pelanggan. Karena itu, organisasi harus bisa memahami kebutuhan masa kini dan mendatang dari pelanggannya, serta berusaha memenuhi dan melebihi harapan pelanggan. Yang kedua adalah kepemimpinan. Pemimpin menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari sebuah organisasi. Pemimpin hendaknya menciptakan dan memelihara lingkungan internal tempat personel petugas dapat melibatkan dirinya secara penuh. Yang ketiga, keterlibatan semua personel. Personel atau petugas yang terlibat pada semua tingkatan adalah inti sebuah organisasi. Keterlibatan penuh ini memungkinkan kemampuan personel dipakai secara maksimal bagi kepentingan organisasi. Yang keempat adalah pendekatan proses. Hasil yang dikehendaki oleh sebuah organisasi dapat dicapai lebih efektif dan efisien bila sumber daya yang terkait dikelola sebagai suatu proses. Selanjutnya ada pendekatan sistem pada manajemen. Pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan proses sebagai sistem akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai sasarannya. Lalu ada perbaikan berkesinambungan. Hal ini dilakukan secara menyeluruh dan hendaknya dijadikan sasaran tetap sebuah organisasi. Yang terakhir, ada hubungan yang saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan ini biasanya terjadi antara organisasi maupun personelnya dan saling bergantung, sehingga dapat meningkatkan kemampuan keduanya untuk menciptakan nilai. Bakuan mutu dapat dibagi menurut beberapa jenis berdasarkan jenjang dalam suatu organisasi. Ada 3 macam bakuan mutu. Yang pertama, normatif, pedoman mutu atau kebijakan mutu. Yang kedua, tingkat menengah, yaitu prosedur operasi baku tetap. Yang ketiga, teknis, yaitu petunjuk teknis atau instruksi kerja. Sekarang kita akan membahas tentang prinsip bakuan mutu. Setiap aktivitas harus memiliki pedoman baku yang mendukung dari sistem mutu, baik normatif maupun kebijakan. Pembakuan ini dapat berjenjang berdasarkan jenjang aktivitas yang ada dalam laboratorium. Setiap prosedur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan prosedur bersangkutan. Bakuan mutu ini harus mengandung komponen yang menjamin bahwa bakuan tersebut selalu benar dan selalu digunakan di tempat yang tepat oleh yang tepat. Panduan mutu adalah dokumen yang menjelaskan seluruh sistem manajemen mutu dan struktur dokumentasi. Panduan mutu harus menjelaskan
peran dan tanggung jawab manajemen teknis dan manajemen mutu. Sekarang akan memasuki pembahasan tentang penerapan sistem manajemen mutu. Sesuai pada GLP dan standar dari ISO dengan memperhatikan faktor teknis. Yang pertama, SDM kualifikasi dan berpengalaman baik. Yang kedua, kalibrasi dan perawatan alat tepat waktu, sistem jaminan mutu sesuai. Yang ketiga, teknik pengambilan spesimen dan analisis tervalidasi. Yang keempat, mampu telusur pengukuran dan sistem kalibrasi ke standar nasional dan internasional. Dan yang terakhir, sistem dokumentasi dan pelaporan data hasil analisis serta lingkungan. Pemantapan mutu. Pemantapan mutu ada dua, yaitu pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. Di mana pemantapan mutu internal ini merupakan kegiatan pencegahan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium sehingga mengurangi kejadian error atau penyimpangan dan diharapkan akan memperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Contoh dari pemantapan mutu internal ini biasanya persiapan pasien, kalibrasi alat, uji kualitas reagen, uji kualitas media, uji kualitas air. Nah, kemudian ada pemantapan mutu eksternal, kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak luar laboratorium, biasanya pemerintah atau swasta. Bisa juga dilaksanakan secara internasional. Contoh pemantapan mutu eksternal ada verifikasi, ada audit, dan validasi hasil. Verifikasi yaitu pengecekan terhadap semua tahapan, baik pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Audit yaitu proses di mana melakukan penilaian atau memeriksa kembali secara kritis berbagai kegiatan yang dilakukan di lab. Audit ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Adapun contoh yang selanjutnya adalah validasi hasil, yaitu upaya untuk memantapkan kualitas hasil pemeriksaan yang telah diperoleh melalui pemeriksaan. Subtopik selanjutnya yaitu manajemen. Ada 4 fungsi manajemen yang utama, yaitu untuk kejelasan tanggung jawab, kedudukan, uraian tugas, hubungan. Manajemen mutu ini penting sekali untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan pada laboratorium serta memudahkan kerjasama antar laboratorium dan antar instansi. Adapun struktur manajemen organisasi secara umum, the head of organization adalah kepala lab. Di bawahnya ada dukungan dari pelayanan dan SDM, ada keuangan dan logistik, rekam medik dan informasi, ada lab imunologi, ada lab kimia klinik maupun lab hematologi. Hal ini dapat berubah tergantung dari laboratorium masing-masing dan tujuannya bagaimana. Tapi secara umum, kepala lab ini sebagai manajemen puncak yang menetapkan organisasi berorientasi pada pelanggan yang menetapkan sistem dan proses yang dapat dipahami dengan jelas. Subbab yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang laboratorium. Apa sih peran laboratorium itu? Jadi laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja. Adapun perannya yaitu pemantauan, diagnostik, dan uji saring. Pemantauan memantau proses terapi, prognosis perjalanan suatu penyakit. Diagnostik menentukan, uji saring menyaring sehat atau tidak sehat berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Hal ini digunakan sebagai tujuan utama dari laboratorium. Merancang laboratorium kesehatan perifer. Yang pertama, kita harus memahami apa itu perencanaan laboratorium. Bisa laboratorium 1 ruang dan laboratorium 2 ruang. Setelah kita merencanakan laboratorium itu sendiri, kita harus memperhatikan tentang kelistrikan, di mana suplai energi listrik ini harus cukup untuk menjamin kontinuitas kerja. Nah, ada lagi kita harus memahami tentang instalasi saluran air,
yang akan mencegah penghambatan bermakna terhadap kelancaran pekerjaan. Biasanya ada air suling, ada air bebas mineral, dan pH-nya berkisar 7 untuk air suling. Ada air untuk laboratorium. Nah, instalasi saluran air dan air untuk laboratorium ini harus berkesinambungan. Jika kita membutuhkan air untuk laboratorium seperti ini, harus mempunyai instalasi saluran air yang sangat mumpuni. Kemudian kita akan memperhatikan tentang peralatan, baik mikroskop, sentrifuge, neraca, refrigerator, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah registrasi spesimen dan pembuatan laporan. Semua spesimen harus dicatat sewaktu spesimen tersebut tiba di laboratorium. Sebuah laboratorium harus memiliki formulir permintaan pemeriksaan spesimen, seorang pencatat, dan hasil pemeriksaannya tercantum dalam formulir laporan. Perencanaan yang dimaksud dari slide sebelumnya yaitu contohnya laboratorium 1 ruang maupun laboratorium 2 ruang. Di sini ada gambar di mana diilustrasikan untuk laboratorium 1 ruang. Ada penerimaan spesimen, tempat penyimpanan status, pemeriksaan spesimen urin, pemeriksaan spesimen feses, mikroskop, ada refrigerator, kulkas, pengambilan spesimen dari darah, dan yang paling penting adalah instalasi saluran air. Di sini ada bak cuci, pencucian peralatan gelas, dan sebagainya. Laboratorium klinik ini harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, dan kemampuan ketenagaan sesuai dengan klasifikasinya, diatur oleh Permenkes. Alur pelayanan laboratorium secara umum, yang pertama, permohonan dan pemeriksaan laboratorium dan kwitansi. Yang kedua, pengecekan identitas pasien. Yang ketiga, petugas mengambil spesimen dan melakukan pemeriksaan spesimen. Selanjutnya, buku registrasi dan hasil pemeriksaan harus diselesaikan. Dan yang terakhir adalah menyerahkan hasil pemeriksaan ke pasien. Pelayanan laboratorium harus mengembangkan dan menerapkan pengendalian mutu atau quality control dan jaminan mutu quality assurance. Quality assurance adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Sedangkan quality control adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemenuhan persyaratan mutu. Jadi, dari kedua definisi tersebut jelas bahwa QC merupakan bagian dari QA. Subtopik yang terakhir adalah kita akan membahas tentang manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium sendiri adalah suatu proses kegiatan untuk merencanakan, pengorganisasian, pengarahan, dan melakukan pengawasan pada semua aspek laboratorium. Oleh karena itu, laboratorium ini harus berkualitas dan memberikan hasil pemeriksaan. Tujuan manajemen laboratorium ini apa sih sebenarnya? Yang pertama, kita harus melaksanakan dan mengevaluasi strategi kerja laboratorium biar efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja jika terdapat penyimpangan atau permasalahan dapat dikoreksi segera. Yang ketiga, memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal maupun kebutuhan pasar. Selanjutnya, tujuan ini adalah untuk meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau biasa disebut SWOT. Dan yang terakhir, tujuan manajemen laboratorium adalah melakukan inovasi untuk mengembangkan laboratorium itu sendiri. Fungsi manajemen laboratorium yang tadi dibahas ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penerapan, dan pengendalian. Kegiatan manajemen pelayanan laboratorium ini ada pelayanan administratif, informasi dan pemasaran, manajemen ketenagaan atau biasa disebut SDM, dan logistik laboratorium. Kita akan membahas yang pertama pelayanan administratif. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.
untuk menghasilkan dokumen resmi ini, supaya fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Nah, jadi pelayanan laboratorium informasi ini akan disampaikan ke pelanggan harus secara jelas dan terarah, sehingga pelanggan atau publik tidak mengalami kebingungan saat datang ke laboratorium. Manajemen ketenagaan, ya tadi informasi dan pemasaran kita harus jelas ya. Jadi harus jelas dan terarah. Jadi dokumen itu harus rapi, harus resmi, sehingga informasi dan pemasaran yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan efisien. Kemudian ada manajemen ketenagaan. Dibentuk agar setiap petugas memiliki tugas dan tanggung jawab, sehingga pelayanan menjadi terorganisir dan sistematis. Adapun manajemen ketenagaan di dalam laboratorium harus memiliki penanggung jawab teknis yang ditugaskan kepada dokter atau patologi klinik, sedangkan tenaga teknis dan administrasi ditugaskan kepada analis, perawat, dan tenaga administrasi. Kemudian, yang keempat, ada logistik laboratorium, merupakan pedoman tertulis untuk melakukan kegiatan pengadaan barang, penerimaan barang, dan penggunaan barang. Nah, tersedianya barang-barang laboratorium untuk kebutuhan operasional, instalasi laboratorium, hal ini akan melancarkan proses pemeriksaan dan kegiatan lainnya dalam pelayanan laboratorium, sehingga semuanya ini akan menciptakan kinerja efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan laboratorium. Adapun faktor yang mempengaruhi mutu laboratorium. Yang pertama, kesalahan sistemik. Kesalahan ini dapat dihindari dengan mengontrol variabel pengukuran. Yang kedua adalah kesalahan acak. Jadi kesalahan ini tidak dapat dihindari dan selalu ada dalam pengukuran. Semisal ada perbedaan pengukuran mililiter 0,0 sekian mililiter. Hal itu biasa dan disebut dengan acak. Variabel pengukur mutu laboratorium yang pertama ada input, ada proses, dan ada output. Input itu segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan. Yang kedua ada proses, yaitu interaksi profesional antara pemberi layanan dengan konsumen, berupa pasien ataupun masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah output, yaitu hasil pelayanan kesehatan yang merupakan perubahan yang terjadi pada konsumen, termasuk kepuasan dari konsumen. Manajemen mutu terpadu ada 5 hal yang penting. Yang pertama, kepemimpinan, yaitu harus menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari sebuah organisasi. Yang kedua, berproses. Nah, kegiatan dan sumber daya yang terkait dikelola sebagai suatu proses. Adapun organisasi, yaitu pengelolaan proses-proses yang saling terkait dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai sasarannya. Komitmen ini sangat penting, karena dalam hubungan antara organisasi dan pemasoknya harus saling bergantung. Dan yang terakhir, produk dan layanan yang tidak kalah penting. Produk dan layanan ini harus jelas dan diharapkan hasilnya dapat maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.